Hello everyone, welcome to Anomali Botak Channel. Di sini Mimin akan ngebahas bagaimana cara Saitama bisa mengalahkan God dan kira-kira apa hubungannya dengan konsep dimensi seperti pada film Interstellar. Nah, namun sebelum itu jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya dulu ya. Oke, di video ini kita akan menjadi pembahasannya menjadi beberapa poin. Untuk yang pertama, siapa itu God? Kemudian kenapa Saitama tidak bisa melakukan kontak dengan God? Nah, kemudian penjelasan singkat terkait dimensi kelima dan di atasnya. Dan terakhir, bagaimana cara Saitama bisa mengalahkan God? Nah, tanpa basa-basi, kita akan masuk ke poin yang pertama. Siapa itu God? God ini adalah sosok yang bisa dibilang dewanya di One Punch Man. Namun sepertinya dia ini tidak hanya satu wujud, karena nampak dia ini berada di bulan dan juga ada yang di dalam bumi cuy. Nah, ini menunjukkan kalau God itu bukan makhluk fisik, melainkan entitas kosmik yang wujudnya sendiri nggak bisa dilihat oleh manusia secara langsung. Nah, yang kita lihat di manga itu adalah bayangan dan siluetnya saja. Itu semua hanya secuil dari kekuatan aslinya. Nah, namun secuil kekuatannya itu sudah mencapai tingkat multiverse cuy. Selain itu, God ini mampu memberikan kekuatan dengan cara kontrak seperti kepada Homeless Emperor dan juga Garo. Nah, kedua, kenapa Saitama tidak bisa melakukan kontak fisik dengan God? Alasannya sederhana, karena perbedaan dimensi. Nah, perhatikan panel ketika Saitama, Flashy Flash, dan Manako ini menemukan lubang di dalam tanah. Yang mereka lihat itu hanyalah kekosongan murni cuy. Padahal di situ hadir esensi dari sosok God, namun mereka tidak bisa melihatnya. Nah, ada momen lain waktu God menghampiri Garo dan hendak memberinya kekuatan. Di situ nampak badai yang tidak beraturan. Nah, di sini Saitama hanya bisa merasakannya saja. Namun lagi-lagi dia tidak bisa melihat siapa yang hadir di situ. Nah, yang terakhir, coba kalian lihat cover manga ini. Di sini God digambarkan seperti berada di luar dimensi yang ketiga. Seolah-olah dia ini masuk ke dunia kita, tetapi bentuknya itu salah dan tidak stabil cuy. Ini adalah bukti bahwa God ini berada di dimensi yang lebih tinggi. Karena itu Saitama tidak bisa melihatnya, setidaknya untuk saat ini cuy. Nah, lalu bagaimana cara Saitama bisa bertemu dengan God? Nah, sebelum Mimin menjawab itu, Mimin akan menjelaskan poin yang ketiga. Untuk yang ketiga adalah penjelasan singkat terkait dimensi. Nah, kalian harus tahu dulu itu, apa itu dimensi pertama, kedua, dan ketiga. Nah, dimensi pertama itu ada sisi panjang, dimensi kedua ada sisi panjang dan juga lebar, dan dimensi ketiga itu memiliki sisi panjang, lebar, dan tinggi. Nah, kita semua ini hidup pada dimensi yang ketiga. Jika kalian tinggal di dua dimensi, maka kalian tidak akan pernah bisa membayangkan apa itu sisi tinggi. Analoginya sama seperti itu. Kita yang hidup di tiga dimensi tidak akan pernah bisa membayangkan atau tahu apa yang berada di dimensi yang keempat, lima, atau di atasnya. Lebih mudahnya, pada film Interstellar itu dijelaskan bahwa makhluk lima dimensi itu bisa mengotak-atik ruang dan waktu pada dimensi yang ketiga dari luar cuy. Sementara manusia yang berada di dimensi ketiga itu tidak bisa tahu wujud mereka secara langsung atau apa yang mereka lakukan. Nah, konsep ini persis banget dengan One Punch Man. Entitas God ini mampu mempengaruhi dunia yang berada di tiga dimensi. Nah, namun para karakter di serial ini tidak bisa melihat atau menyentuh wujud asli dari God ini karena keterbatasan atau limiter tersebut. Nah, lalu bagaimana cara Saitama bisa mengalahkan God kalau kontak fisik aja terbatas? Nah, ini bagian yang menarik. Secara teori, Saitama ini tidak mungkin melawan makhluk di atas tiga dimensi karena dia terbatas secara ruang dan waktu. Nah, jadi satu-satunya cara Saitama bisa melawan God adalah God sendiri harus memberi akses kepada Saitama. Mungkin nanti ada momen di mana God melakukan kontak dengan dimensi yang berada di bawahnya, atau God sendiri akan men-summon Saitama ke suatu ruang tertentu supaya keduanya bisa bertemu dan berinteraksi satu sama lain. Nah, saat itu terjadi, Saitama yang memiliki adaptasi yang gila-gilaan, dia akan langsung bisa menyesuaikan diri dengan dimensi tersebut. Dan barulah di situ mereka bisa bertarung secara fisik. Nah, teori ini sangat cocok dengan film Interstellar karena entitas yang berada di dimensi lebih tinggi itu harus membuka jalur untuk memberi akses kepada dimensi yang berada di bawahnya untuk mereka bisa berinteraksi satu sama lain. Nah, ada kemungkinan yang kedua, cara Saitama kontak langsung dengan God itu bisa melalui kubus yang dikoleksi oleh God dan teman-temannya.
ini bisa menjadi alat atau medium untuk membuka jalur pertemuannya dengan God. Namun sayang, hal ini masih menjadi misteri. Nah, oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton. Kalau kalian suka dengan teori ini atau mau pembahasan lain, kalian bisa tinggalkan like dan tulis komentar di bawah ya.